Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitya Febriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasar modal dan mekanisme di Indonesia. Di sini, saya akan membahas tentang pasar modal. Karena untuk penilaian UAS Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Apa sih pengertian manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan dan mereka yang melaksanakan kegiatan keuangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah usaha-usaha pengelolaan dana-dana yang akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pasar modal di Indonesia. Bagaimana sih keadaan pasar modal di Indonesia itu? Yang pertama, pasar modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor atau si pemodal dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Nah, apa sih pengertian investor itu? Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya. Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasian dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi tentang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut BAPEPAM atau LK. BAPEPAM LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sebagai perbandingan, tugas-tugas BAPEPAM tersebut hampir sama dengan tugas pokok Securities Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat. SEC ini bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal. Selanjutnya, apa sih fungsi BAPEPAM dan lembaga keuangan itu? Yang pertama, penyusunan peraturan di bidang pasar modal. Yang kedua, penegakan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Yang keempat, ada penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keenam, ada penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya, apa sih pengertian emiten itu? Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi atau bond
dan pembelinya adalah masyarakat umum. Nah, emiten ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ada emiten saham, menjual saham melalui penawaran umum, baik penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO kepada investor publik. Penawaran kepada pemegang saham yang ada atau right issue, maupun penawaran saham berikutnya atau seasoned equity offering. Yang kedua, ada emiten obligasi. Emiten obligasi ini yaitu menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Nah, di sini terdapat bursa efek. Di bursa efek, saham dan obligasi serta sekuritas jangka panjang lainnya diperdagangkan antar investor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Bursa efek dapat membentuk aliansi dengan bursa lain untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya. Contohnya, di sini ada pada tanggal 30 November 2007, BEJ dan BES digabung dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini terdapat perusahaan efek atau sekuritas. Apa sih perusahaan efek itu? Perusahaan efek adalah atau securities companies adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan 3 kegiatan berikut. Yang pertama, ada penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual atau fuel commitment and non-fuel commitment. Yang kedua, ada si perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek atau broker dealer atau perusahaan pialang. Perusahaan pialang ini adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang ketiga ada manajer investasi. Manajer investasi atau investment manager adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Selanjutnya, ada apa saja sih lembaga penunjang pasar modal? Di sini terdapat yang pertama, ada Biro Administrasi Efek atau Securities Administration Bureau. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, terdapat kustodian atau custodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain. Menyelesaikan transaksi efek
dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Selanjutnya yang ketiga ada terdapat wali amanat atau trustee. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Pada tahun 2006, Bapepam melaporkan ada wali amanat. Selanjutnya, yang keempat terdapat penasihat investasi atau investment advisor. Penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Selanjutnya, yang kelima terdapat pemeringkat efek atau rating agencies. Perusahaan pemeringkat efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Saat ini terdapat dua perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT Pevindo atau PT Kasmik Credit Rating Indonesia. Selanjutnya, di sini terdapat profesi penunjang pasar modal. Ada beberapa profesi yang menunjang di pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada akuntan publik yang membantu emiten dalam menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan Bursa Efek. Yang kedua ada notaris. Nah, di sini notaris itu berperan sebagai ketika si orang emiten, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lainnya yang menyusun anggaran dasar dan kontrak-kontrak dalam kegiatan. Yang ketiga ada konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini untuk membantu dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan aspek hukum lainnya. Yang keempat ada perusahaan. Nah, si perusahaan ini merupakan penilai yang berperan dalam penentuan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi. Selanjutnya ada pengertian dari investor. Nah, investor itu apa sih? Investor itu atau sering juga disebut pemodal. Nah, investor ini adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Nah, di sini investor dapat dibedakan ke dalam. Yang pertama ada investor perseorangan atau individual investor. Yang kedua ada investor institusi atau institutional investor. Nah, investor ini dapat dibedakan berdasarkan asal negaranya, yaitu yang pertama ada investor Indonesia atau domestik atau lokal. Nah, yang kedua ada investor asing. Selanjutnya di sini terdapat mekanisme perdagangan di pasar perdana. Nah, pengertiannya proses penjualan saham atau obligasi di pasar perdana disebut sebagai penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO.
Penawaran perdana ini untuk saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Nah, sehubungan dengan proses penjatahan saham, ada istilah under subscribing atau kurang pesan dan over subscribed atau lebih pesan. Kebalikan dari go public, go private merupakan aksi perusahaan yang mengubah status perubahan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Di sini ada juga terdapat mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat di bursa atau tidak melibatkan emiten. Nah, pelaksanaan perdagangan efek di bursa efek dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System. Sedangkan perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi negara di Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem perdagangan yang disebut FITS atau Fixed Income Trading System dan OTC FIS over the counter Fixed Income Service. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang proses transaksi di pasar sekunder. Apa saja sih proses transaksi di pasar sekunder itu? Yang pertama adalah sebelum dapat melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Yang kedua, selanjutnya investor tersebut harus mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Selanjutnya, yang ketiga ada proses perdagangan atau transaksi saham dan obligasi di pasar sekunder diawali dengan order atau pesanan untuk harga tertentu. Yang keempat, ada perdagangan saham. Perdagangan saham di BI harus menggunakan satuan perdagangan atau round lot. Efek atau kelipatannya yaitu 500 efek. Yang kelima, ada pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan atau match antar order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi. Mekanisme matching umumnya berdasarkan kriteria prioritas harga di kemudian waktu. Selanjutnya ada hubungan investor dan pialang atau broker. Pialang atau broker dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada full service brokers. Pialang ini menyediakan sarana investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Full service broker bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan investor. Yang kedua ada deep discount brokers. Pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau
membeli. Yang ketiga, ada discount brokers. Pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pialang lainnya. Di sini ada margins. Apa sih pengertian margins itu? Pembelian margins atau margins purchase adalah pembelian sekuritas di mana sumbernya adalah tunai dan sisanya berasal dari pinjaman dari pialang. Kemudian, banyaknya dana yang dimiliki investor tersebut margins dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Contohnya yaitu seorang investor menggunakan uangnya sendiri sebesar 80 juta dan meminjam sebesar 20 juta dari pialangnya untuk membeli saham. Nah, dari jumlah investasi adalah sebesar 100 juta. Maka margin tersebut adalah 80 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah sama dengan 0,80%. Di sini ada terdapat short sales. Apa sih pengertian short sales itu? Short sales adalah penjualan yang penjualnya sebenarnya tidak memiliki sekuritas yang dijualnya. Setelah short sales, investor dikatakan mempunyai short position dalam sekuritas tersebut. Nah, seorang investor berada dalam short position jika dia meyakini bahwa harga saham suatu perusahaan akan menurun. Di sini ada terdapat mekanisme short sales secara sederhana, yaitu yang pertama ada investor meminjam saham dari pialangnya dan kemudian investor tersebut menjualnya pada di waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Investor tersebut akan membeli saham dalam jumlah lembar saham yang sama dipinjamnya untuk mengembalikannya. Di sini ada terdapat ilustrasi short sales. Bapak Roni melakukan short sales 100.000 lembar saham UUOO pada harga Rp300 per lembar saham. Kemudian Bapak Roni menerima 30 juta dari penjualannya. 1 bulan kemudian, saham diperdagangkan pada harga Rp200 per lembar. Bapak Roni selanjutnya membeli 100.000 lembar pada harga Rp200 atau senilai Rp20 juta dan mengembalikannya pada pialangnya untuk menutup short position. Dalam hal ini, Bapak Roni memperoleh keuntungan sebesar Rp10 juta karena menerima Rp30 juta dan membayar Rp20 juta.
Selanjutnya ada indeks pasar saham. Indeks pasar saham atau stock market index merupakan informasi mengenai kinerja pasar saham yang diringkas dalam suatu indeks. Contohnya, yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index atau IYSG. Yang kedua ada indeks LQ45. Yang ketiga ada indeks Kompas 100. Yang keempat ada indeks sektoral. Yang kelima ada Jakarta Islamic Index. Yang keenam ada indeks papan utama atau MBX dan papan pengembangan atau DBX. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan indeks saham. Anggap saja di Bursa Efek Indonesia hanya ada 2 saham dengan harga dan jumlah lembar saham beredar pada 2 hari berbeda sebagai berikut. Di sini terdapat pada tanggal 29 Agustus 2008 dan 30 Agustus 2008. Di sini sudah jelas ada harga sahamnya, lembar saham, dan di sini ada masing-masing per tahunnya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya ada indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Indeks ini berfungsi sebagai indikator tren pasar. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah keadaan pasar sedang aktif atau sedang lesu. Dengan adanya indeks ini, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini. Apakah naik atau turun? Misalkan, di awal bulan, nilai indeks 300, dan saat ini di akhir bulan menjadi 360. Maka, kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. Selanjutnya, pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Selanjutnya ada manfaat indeks harga saham. Indeks harga saham pada dasarnya memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama sebagai penanda arah pergerakan pasar. Yang kedua, mengukur tingkat keuntungan. Ketiga, sebagai tolak ukur kinerja portofolio. Baik, itulah paparan materi saya tentang pasar modal dan mekanismenya di Indonesia.
Semoga apa yang saya paparkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di link di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.